selamat datang di saluran kami. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang cantik yang ibunya akan mendaftarkannya untuk setiap kompetisi kontes kecantikan di kota. Ibunya akan selalu mengatakan bahwa jika saya harus memilih kamu menjadi pintar atau kamu menjadi cantik, saya akan memilih menjadi cantik setiap saat, dan kata-kata itu melekat pada anak itu. Gadis kecil ini tumbuh menjadi Amelia yang cantik, supermodel dengan masa depan cerah di depannya. Dia sangat sukses dalam pekerjaannya, tetapi dia juga menganggapnya sangat membosankan. Jamnya sangat panjang dan dia selalu diganggu oleh fotografer yang menyeramkan. Dalam salah satu dari banyak peragaan busananya, Amelia bertemu Harry, seorang jutawan tampan. Keduanya memulai hubungan yang penuh gairah dan tak lama kemudian Amelia pindah ke rumah besar Harry. Dia pikir hidupnya hampir seperti dongeng. Suatu pagi, Amelia terbangun oleh suara-suara aneh yang datang dari kantor Harry dan pergi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Dia melihat pacarnya sedang memasang rak raksasa di dinding. Ini jarang terjadi pada Harry karena dia biasanya lebih suka mempekerjakan seorang profesional, tetapi hari ini dia mengaku terinspirasi. Rak itu bukan untuk buku atau pialanya. Ini adalah hadiah untuk Amelia, yang menganggap hadiah itu sangat manis tetapi tidak berpikir semua sepatunya muat di dalamnya. Saat itulah Harry mengklarifikasi bahwa rak itu sebenarnya untuk Amelia sendiri. Dia ingin dia duduk di sana sepanjang hari, dia akan memiliki pemandangan kolam renang dan meja Harry yang sempurna, jadi ini akan memungkinkan dia untuk terlibat dengannya saat dia bekerja. Dia pikir ini akan membuatnya tak terkalahkan dan dia akan meluncurkan ratusan bisnis, karena dengan melihatnya, dia selalu dapat mengingat apa yang dia miliki, dan melihatnya akan selalu menginspirasi dia. Amelia tidak terlalu menyukai gagasan itu dan mengingatkan Harry bahwa dia harus bekerja, tetapi dia hanya menjawab bahwa dia harus berhenti karena dia tetap membenci pekerjaannya. Harry berpikir dia terlalu luar biasa untuk menjalani kehidupan biasa dan ingin memastikan dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Dia bahkan berjanji untuk selalu memujanya saat dia di atas sana. Dia tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan orang, dia terus bersikeras bahwa ini akan membuatnya menjadi pria paling bahagia di dunia, jadi Amelia dengan enggan menerima untuk mencoba. Harry membantunya menaiki tangga agar dia bisa duduk di rak, lalu memberinya bantal agar dia bisa lebih nyaman. Sebelum menaiki tangga, dia mengatakan bahwa ini adalah pemandangan yang cukup bagus dari kehidupan yang cukup bagus. Kemudian Harry pergi membuatkan sarapan untuk mereka berdua, dan sekarang dia sendirian di kamar. Amelia mulai berusaha menjauhkan kecanggungan dan berkonsentrasi pada kenyamanan. Beberapa waktu kemudian, Harry dan Amelia menikah, tetapi bahkan selama pesta, Amelia menghabiskan waktunya duduk di rak sambil mengenakan gaun pengantinnya dan melihat semua orang berbaur dan mengobrol. Ketika Harry memberikan sedikit pidato, dia mendedikasikan pesta itu untuk Amelia dan dia mendapati dirinya tersanjung oleh semua mata yang tertuju padanya. Malam harinya, ketika semua orang telah pergi, Harry membawa kembali tangga dan menghabiskan malam pernikahan di rak bersama istri barunya. Seiring berjalannya waktu, Amelia mencoba menyibukkan diri dengan berbagai cara, seperti membaca majalah, melakukan pedikur, bahkan berolahraga. Suara terengah-engah yang dia buat saat berolahraga mengalihkan perhatian Harry dari panggilan telepon bisnisnya, tetapi dia tidak keberatan. Faktanya, dia mengklaim itu adalah bisnisnya yang mengalihkan perhatiannya darinya. Harry juga membawakan hadiah-hadiah mewahnya hampir setiap hari, seperti bunga-bunga cantik, perhiasan gemerlapan, dan coklat lezat, bahkan ingin merayakan liburan di luar negeri. Sedihnya, kegembiraan awal segera mulai memudar. Tetap di atas rak sangat membosankan dan bahkan pelayan tidak akan mengobrol dengan Amelia di luar pertanyaan dasar. Kehidupan ini merampas kemerdekaan, otonomi, dan keinginan bebasnya. Harry mulai kurang memperhatikannya juga, hanya mampir untuk menciumnya sebelum pergi dan tidak membawa hadiah lagi. Dia bahkan tidak menyadari gaun indah yang dikenakan Amelia hanya untuknya, dan sekarang dia juga terganggu oleh kebisingan apapun yang dia buat saat dia bekerja, dan dia mengabaikan upayanya untuk memulai percakapan dan bahkan tidak mengizinkannya untuk berbicara. Dia tidak lain adalah hiasan di dinding, seorang istri piala literal. Suatu sore, Amelia mengeluarkan gaunnya yang paling glamor, berharap Harry setidaknya meliriknya. Sebaliknya, Harry memperhatikan bahwa cahaya alami tidak mencapai mejanya, jadi dia meminta karyawannya untuk membantunya memutarnya. Kini Amelia terpaku menatap tengkuk suaminya, tak kuasa menahan air matanya jatuh lagi. 3 tahun kemudian, Amelia masih duduk di rak. Dia mendengar Harry kembali dari kantor, tetapi dia tidak datang menemuinya. Dia telah tumbuh jauh dan bosan padanya.
Amelia memanggil namanya dan bahkan mulai berteriak, namun hal ini tetap tidak menarik perhatian suaminya. Semua hal ini akhirnya menghancurkan Amelia, membuatnya memutuskan akhirnya saatnya untuk keluar dari rak. Ini lebih sulit daripada kelihatannya. Jarak ke lantai memang tidak terlalu jauh, namun setelah bertahun-tahun terpaku di sana, pandangan Amelia cukup terbungkus. Sebagai ujian, dia berlatih menceritakan acaranya bahwa dia ingin putus, lalu membuangnya, tetapi melihatnya jatuh hanya membuat ketakutannya semakin parah. Namun, dia bertekad untuk pergi, jadi dia berlatih dengan sepatu kedua dan kecuali dia harus melakukan lompatan keyakinan. Amelia perlahan mulai turun sampai dia tidak bisa lagi berpegangan pada rak dan jatuh ke lantai. Dari sudut pandang Amelia, itu adalah kejatuhan yang panjang dan menakutkan, tetapi dia benar-benar berhasil mencapai lantai dengan cepat dan tanpa cedera kecuali sedikit rasa sakit. Sulit untuk berjalan setelah bertahun-tahun tidak melakukannya dengan kaki yang telah menjadi atrofi, jadi Amelia menggunakan furnitur untuk membantunya berdiri sebelum perlahan dan canggung berjalan keluar dan siap untuk pengalaman membuka mata yang penuh dengan penemuan diri. Merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya lagi menyenangkan Amelia dan segera dia mulai menjelajah seperti bayi. Melihat dunia untuk pertama kalinya, sambil berputar-putar dalam kebahagiaan, Amelia menyentuh air kolam, melempar seikat bola tenis dan menari melalui koridor rumah dan naik ke dalam truk surat yang membawanya ke pusat kota. Ketika dia sampai di kota, perilaku eksentriknya berlanjut saat dia mendapatkan kepercayaan diri dalam berjalan untuk bergerak cepat dan akhirnya merasa menjadi bagian dari masyarakat lagi. Amelia memeluk truk itu, menyapa orang asing, menari di atas meja, dan bahkan meminta seorang pria untuk menumpang Vespanya. Perjalanannya sangat menyenangkan dan begitu mereka mencapai daerah pantai. Amelia turun untuk terus menjelajah, dan sekali lagi dia menari dengan orang asing, tetapi dia juga merobek denda parkir pria, bergabung dengan kelompok yoga, mengejar seekor anjing, dan akhirnya pergi ke pantai tempat flash mob bergabung. Dia dalam tariannya. Kemudian dia lari ke laut, dan dihantam gelombang dingin adalah hal yang dia butuhkan untuk dibawa kembali ke dunia nyata. Setelah itu, Amelia mencoba mengobrol dengan beberapa orang asing, tetapi mereka tidak tertarik dengan kebahagiaannya dan menolak meminjamkan handuk saat dia memintanya. Merasa kedinginan dan kesepian, Amelia memutuskan untuk berkeliling kota lagi sampai dia menemukan toko make-up. Melihat beberapa wanita mendapatkan makeover dalam keadaan wajahnya sendiri pada pantulan di jendela, maskaranya telah luntur, concealernya telah hilang, ingin merasa cantik kembali. Amelia memasuki toko dan menggunakan sampel gratis untuk membersihkan wajahnya. Seketika merasa lebih baik saat dia tidak terlihat kusut lagi. Salah satu pramuniaga, Jordan, terkesan dengan keahlian merias wajah Amelia karena dia bekerja di sini. Namun butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan yang baik. Jordan bertanya-tanya apakah Amelia adalah penata rias, jadi Amelia dengan cepat mengoreksinya dan menjelaskan pekerjaannya untuk duduk seperti piala bagi seorang jutawan. Anehnya, Jordan tidak menghakiminya karena ibunya mengajarinya bahwa yang penting adalah bahagia. Amelia menjawab dengan membagikan kecantikan ibunya sendiri daripada filosofi otak dan Jordan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak harus memilih, dia bisa memiliki keduanya. Ini sangat berarti bagi Amelia untuk didengar karena dia tidak pernah berpikir seperti itu. Sebelum Amelia pergi, Jordan mencoba menjual sesuatu padanya karena dia bekerja di komisi, tetapi Amelia tidak punya pilihan selain menolak tawaran itu karena dia tidak punya uang. Kemudian, Amelia kembali ke rumah dan menatap rak sebentar. Setelah ragu-ragu, dia mengambil poker api dan mulai memukul rak untuk menghancurkannya. Ini lambat pada awalnya karena menghancurkan benda sebesar itu selalu menakutkan, tetapi segera mulai terasa sangat memuaskan, jadi Amelia mulai menghancurkan lebih cepat hingga hampir tidak ada rak yang tersisa. Setahun kemudian, Amelia membuka toko makeup miliknya sendiri dengan mereknya sendiri. Ini sukses besar, dan selalu ada antrean panjang di luar menunggu giliran mereka. Tetapi bahkan di toko ini, Amelia mengulangi pola lama. Dia duduk di rak dengan tanda lampu neon di atasnya bertuliskan biarkan semua orang melihat, berniat untuk menjadi contoh bagaimana dia sangat cantik dan cukup pintar untuk menangani bisnisnya sendiri. Namun, ketika klien datang untuk menyapanya dan memanggilnya cantik, mereka tidak tinggal untuk mendengar bagaimana dia lebih dari itu. Film berakhir di mana Amelia terus menjadi roda penggerak kecantikan, dirancang dengan baik untuk meremehkan wanita, dan tidak lain adalah piala hidup.